Assalamualaikum sahabat silat, selamat datang kembali di channel Kats Miki. Pada video kali ini saya nggak sendirian. Ini adalah vlog pertama kita bersilaturahmi ke perguruan lain. Yang kali ini sebenarnya bukan perguruan lain, tapi satu perguruan beda cabang. Nah, sahabat silat, pada video kali ini saya ditemani oleh saudara seperguruan saya. Beliau adalah mantan atlet pelatnas, Abang Sahripal. Nah, Abang Sahripal ini juga punya channel YouTube ya, namanya Sahripal Effendi. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Coach Miki ya, seperti yang sampaikan di awal tadi. Beliau adalah teman perguruan saya dari perguruan silat tangan mas. Nama saya Sahripal Effendi. Seperti yang diperkenalkan di awal tadi, bahwasanya memang saya pernah dulu di pelatnas silat, yaitu tahun 2010. Setelah itu berlanjut sampai 2011. Akhir 2011 saya dipulangkan ke Sumatera Barat kembali. Dan alhamdulillah dipanggil lagi tahun 2012 sampai 2013 ya. Untuk saya waktu sebelum masuk pelatnas, sebenarnya latihan silat bagi saya itu sama dengan teman-teman semuanya. Awalnya saya itu diawali dari hobi. Dulunya sebelum saya ikut silat, saya sudah hobi berkelahi lah ibaratnya. Kalau di kampung tuh berkelahi itu bagian dari suatu kebanggaan dulunya, ya kan? Mungkin sekarang karena sering perubahan zaman dan berkembang teknologi, tidak ada seperti itu lagi. Jadi karena sering berkelahi, dan waktu itu pun saya sering ibaratnya membuat orang tuh menangis, atau bahasa kita sering menang lah dalam berkelahi liar itu kan. Setelah itu akibat dari itu tadi, teman-teman saya yang sering menangis ini dia ikut latihan bela diri. Yang tujuannya itu, kalau saya perhatikan waktu itu memang untuk mengalahkan saya gitu kan. Setelah tamat dari sekolah dasar, kawan-kawan tuh melanjutkan pendidikan, ada yang ke Lubuk Basung, ada yang ke Padang, ada yang ke Maninjau. Di sana mereka latihan bela diri, pulang sekali seminggu. Mereka tuh akhirnya berani kan nantang saya kembali. Jadi dari keberanian mereka tuh saya pun termotivasi kan. Saya bertanya di mana mereka latihan, akhirnya saya bergabung latihan dengan perguruan silat tangan mas. Dan cerita yang unik dari sini adalah saya tuh juga akhirnya mengalahkan itu kawan-kawan saya yang dulunya ikut latihan untuk menantang saya kan. Yang jelas motivasi saya waktu awal masuk pelatnas, saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan. Itu motivasi saya. Jadi 2010 itu saya alhamdulillah langsung menjadi pesilat terbaik di kejuaraan Singapura Open waktu itu. 2010 dinobatkan sebagai pesilat terbaik putra ya. Setelah itu pulang ke Indonesia lagi, kita diikutkan pelatnas lagi ya. Saya juga untuk nasional itu juara kejurnas berturut-turut 2 kali, kejurnas Surabaya dan kejurnas Riau ya. Dan dari kejurnas Riau saya kembali dikirim berlatih di Cina. Nah, itu prestasi saya di 2011 itu. Untuk 2012, 2013 itu saya dikirim mewakili Indonesia di Operasi Gim Myanmar ya. Operasi Gim Myanmar itu saya dapat perunggu di sana. Kalau bicara masalah prestasi ini, memang kita itu tidak terlepas dari peran wasit juri, tuan rumah. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah kepada pesilat pemula semuanya, yang penting itu jangan sia-siakan kesempatan, itu yang paling penting. Karena seperti yang sering disampaikan pepatah juga, kesempatan itu kadang tidak datang 2 kali ya. Terkadang ada juga pepatah mengatakan kesempatan itu selalu datang, terkadang kita tidak memanfaatkannya. Namun bagi saya waktu itu yang jelas saya maksimal, sehingga yang saya rasakan sampai saya itu mengundurkan diri dari atlet Sumatera Barat 2020 ini, itu rasanya bagi saya belum ada yang menggantikan ibaratnya secara kemampuan fisik maupun teknik di kelas saya saat sekarang. Melang Lampuana di kelas B, kelas C gitu kan.
Kalau untuk latihan saya tuh sama kelas A sering sparring, sama kelas D sering sparring. Dan bagi saya sparring itu bagusnya kita dengan kelas yang lebih tinggi dari kita. Bagi saya pertemuan di gelanggang itu menurut saya tidak terlalu penting, gitu kan. Masuk pelatnas itu sendiri suatu kebanggaan bagi saya. Walaupun sebagian kawan-kawan mengatakan nasib Bang Saripal ini kurang baik katanya. Kenapa seperti itu? Karena saya itu memang tidak memiliki kesempatan berlaga di event-event resmi seperti SEA Games, Asian Games, seperti Hanifan, WW sekarang. Namun bagi saya bergabung dengan mereka orang-orang hebat itu suatu kebanggaan yang luar biasa. Contoh waktu saya di Pelatnas itu 2010-2011 itu Denny Aprisani yang sekarang YouTuber sukses itu adalah teman sekamar kita itu. Nah, teman sekamar. Dari sini juga dapat kita ambil pelajaran bahwa atlet Pelatnas itu semuanya memang orang pilihan gitu kan, bukan sembarang orang masuk ke sana ya. Mulai dari ibadahnya, cara latihannya gitu kan. Terus seperti yang ditanyakan Miki tadi, memang ya seperti itu. Memang kawan-kawan perempuan di Pelatnas itu kebanyakan mereka untuk meningkat kemampuannya dia minta sparring sama kita. Kayak sama WW itu saya masih ingat sparring sama dia itu. Memang waktu sparring itu WW itu memang terasa memang dia punya kelebihan gitu kan, tendangnya keras ya, seperti yang bisa sama kita lihat. Sama Fikri Kamelia juga pernah sparring partner gitu kan. Mungkin ini juga pelajaran bagi para pesilat muda gitu kan untuk meningkat kemampuannya. Salah satu melatih mental kita itu jangan takut sparring sama orang-orang yang hebat, itu salah satu. Terus saya juga menanamkan filsafat silat sendiri dalam kehidupan di Pelatnas, yaitu silat itu adalah sarana untuk menjalin hubungan silaturahmi dengan banyak orang. Dan hindari gesekan-gesekan, ibaratnya rasa dengki, iri dalam hati ya. Karena mereka inilah nanti yang akan dulu peduli pada kita ketika kita ada dapat cobaan, musibah. Karena kita hidup ini tidak terlepas dari semua itu. Ya, ini menurut saya pengalaman paling berharga. Kalau secara prestasi seperti yang saya sampaikan tadi, ya itulah prestasi saya gitu kan. Saya hanya bisa juara Singapore Open di Singapura, bisa juara 3 di Myanmar. Setelah itu ada beberapa kali juara nasional gitu kan. Alhamdulillah bisa beberapa tahun di Pelatnas. Nah nih Abang Saripal, ini agak melenceng ya dari yang kita bahas sebelumnya. Sekarang lagi marak-maraknya orang mengomentari, ini khususnya di channel Denny WW ya, ada yang bilang katanya silat itu tari, menari, katanya lebih baik kita itu ikut MMA, Muay Thai. Kira-kira bagaimana pandangan Abang Saripal gitu? Ada orang yang bukan menjelekkan tapi menyepelekan bahwa silat itu katanya hanya seperti tari-tarian gitu. Kira-kira bagaimana pandangan Abang Saripal menyikapi hal yang demikian? Karena ini lagi marak-maraknya di channel YouTube Denny. Pertanyaan seperti ini sebenarnya sudah yang kedua kalinya, karena sekarang juga lagi tren gitu kan MMA. Bahkan dari perguruan saya sendiri Tangan Mas Kota Padang khususnya itu sudah ada Raman yang sudah terjun langsung ke MMA. Sekarang juga kemarin juara juga di dia di Thailand gitu kan. Bagi kita orang silat, saya juga menyarankan ya kepada teman-teman silat, mari kita terapkan filsafat silat tadi itu yang sering dan lagi tidak pernah kita lupakan, bahwasanya silat itu adalah batinnya mencari Tuhan, lahirnya itu mencari kawan. Nah, itu yang harus selalu kita ingat gitu kan. Dan jangan kawan-kawan yang lagi tren sekarang gitu kan, yang lagi jadi rujukan, jangan sekali-kali mengorientasikan silat itu kepada materi gitu kan. Karena sering kita dengar tuh anak-anak tuh kadang orientasinya materi, orientasinya bonus gitu kan. Terus kepada orang yang mengatakan silat itu ibaratnya kampungan, nari-nari aja nggak jelas gerakannya. Sebenarnya karena mereka tidak tahu saja sebenarnya. Bahkan jangankan orang di luar silat, orang silat sendiri ada yang seperti itu. Terkadang mereka hanya perguruan mereka saja yang hebat gitu kan. Perguruan orang lain dianggap mencontoh atau menumpang di dunia persilatan ini gitu kan. Bukan seperti itu. Sebenarnya tergantung kita menerima dari pelatih. Oleh karena itu pelatih sangat diharapkan
memberikan sikap-sikap yang baik itu kepada atletnya ya, memberi teladan yang baik, karena itu yang nomor satu seharusnya yang diberikan kepada atletnya. Sebab kalau yang sifatnya teknik, fisik, strategi, mental itu bisa kita latih. Bahkan atlet sendiri sebenarnya bisa belajar gitu kan. Sekarang sudah banyak konten-konten YouTube yang menjelaskan bagaimana latihan yang baik. Tapi yang namanya sikap, etika itu tuh atlet itu lebih cenderung dia mencontoh dari pelatihnya, dari apa yang sampaikan pelatihnya. Terkadang ada perguruan dia mencontohkan atau dia aja hebat, kalau ada orang nantang kita serang, ya atletnya ikut seperti itu. Sebelum kita tutup vlog kita kali ini, kira-kira apa yang bisa disampaikan nih khususnya untuk pesilat pemula ya? Kira-kira ada pesan dan kesan? Baiklah, untuk pesilat pemula ya, karena sekarang itu saya sudah terjun kepada dunia pelatih. Yang pertama sekali pesilat itu tanamkan dalam dirinya hormat dulu pada pelatih, itu dulu ya. Karena apabila pelatihmu sudah ikhlas untuk memberikan ilmunya padamu ya, maka kamu suatu saat akan menjadi pesilat sukses. Itu pesan masalah moral tadi. Untuk masalah teknik itu 80%, bahkan menurut saya itu sampai 90% dirimu yang menentukan. Latihan yang rajin gitu kan, mau belajar gitu kan. Yang lain itu hanya 10%. Pelatihmu, misalkan orang tua, motivasi dari luar itu hanya 10%. Mungkin itu pesan dari saya. Untuk teknik sendiri, matangkan satu-satu teknik. Jangan kita lihat teknik orang bagus langsung kita tiru, terus kita melupakan yang sudah menjadi kebiasaan kita. Apa yang menjadi kebiasaan kita, misalkan tendang sabit, tajam kan itu dulu. Sudah tajam, sudah menjadi pakaian kita, baru kita latih teknik yang baru. Terima kasih. Nah, sahabat silat, sampai di sini dulu vlog kita. Insya Allah nanti kalau seandainya ada kesempatan lagi, kita akan datang ke sini lagi, atau kita undang Abang Sarifal ini datang ke tempat kita. Nah, boleh juga nih sekali-sekali kita ngevlognya ke perguruan lain ya. Boleh. Ya, perguruan lain. Kalau untuk Kota Padang sendiri banyak ya perguruan. Atau juga boleh sih sekali kita vlognya ke perguruan silat tradisional. Nah, karena kita tuh nggak jauh-jauh dari silat tradisional. Nah, sahabat silat, sekian dulu vlog kita kali ini. Kita jumpa lagi di vlog-vlog berikutnya dan video-video berikutnya. Sebelum kita tutup, jangan lupa subscribe channel Sarifal Effendi. Nah, jangan lupa subscribe juga channel Coach Miki. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam pencak silat, salam Tangan mas. Salam tangan mas. Dah. Sorry, it's DJ.